Ya, pertama kaitannya dengan proses penganggaran atau bagian daripada persiapan ya, kesiapan pilkada itu kan sudah dibahas di periode sebelumnya. Oke. Ya kalau saya kan tinggal melanjutkan. Iya. Pembahasan berkaitan dengan itu sudah. Itu angkanya 56 ya. 56, kemudian disampaikan secara berproses ya. Oke. Kemudian berdasarkan progres tahapan, dan ini kita intensif dengan pemerintah daerah berkaitan dengan program-program atau tahapan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. 8 kabupaten kota plus 1 provinsi. Ini bulan Juni, bulannya pembangunan koalisi-koalisi. Tapi hari ini edisi spesial nih, 66, tanggal cantik. Kami mengundang Ketua KPU Kabupaten Serang. Kita ingin tahu gimana euforianya pemilihan calon bupati di Kabupaten Serang. Ini daerah induk kakaknya Kota Serang. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Sibuk nih hari ini. Alhamdulillah. Atur nuhun sudah mampir ke Bagus Podcast. Baik, terima kasih. Setelah ini masih ada kegiatan lagi? Ya, masih ada beberapa agenda karena kita lagi konsen kaitannya dengan pembekalan penyelenggara kita di PPS. Wah, itu ujung tombaknya pilkada ya. Pak Muhammad Nasihuddin lengkapnya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait tahapan, terkait pasukan-pasukan di KPU sampai tingkat bawah, sampai tingkat RT RW, termasuk juga kita akan tanya-tanya gimana gregetnya, karena kemarin kami catat hanya beberapa kabupaten kota yang ada pendaftar bakal calon independen. Kabupaten Serang versi wartawannya sepiing pamrih itu kalau dibenarkan. Pak Ketua, kita awali dulu. Di saat pembukaan pendaftaran bakal calon perseorangan atau jalur non partai politik, tidak ada satupun yang mendaftar ke KPU Kabupaten Serang. Tidak ada. Tapi yang komunikasi sempat konsultasi nanya-nanya persyaratan ada nggak itu Bang? Ya kalau nanya-nanya sempat ya, cuma nggak jelas siapa. Ya yang jelas kalau orang bertanya kan kita jawab ya. Dan yang kedua, KPU yang pada prinsipnya melaksanakan tahapan sebagaimana yang diatur dalam PKPU tahapan ya. Di antaranya adalah melakukan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan dan sebarannya. Sampai detik akhir tidak ada. Tidak ada. Padahal catatan Saprol dan teman-teman wartawan di provinsi termasuk wartawan di Kabupaten Serang, jalur independen di pilkada Kabupaten Serang yang periode 5 tahun lalu itu ramai ya, ada calon independennya. Jadi 2024 kosong calon independennya. Kalau begitu tahapan selanjutnya bulan Juni ini apa Bang? Ya, baik, kalau kita runut ya ke tahapan pilkada, kan ada tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan diantaranya adalah kalau pemantau kan sudah ya 27 Februari kita sudah buka sampai bulan November kita membuka terkait dengan pendaftaran pemantau. Nah pemantau kan agak berbeda ya, pilkada dengan pemilu. Kalau pemilu kan daftarnya ke Bawaslu. Betul. Kalau pilkada daftarnya ke KPU. Kita yang akan melakukan akreditasi. Kemudian yang selanjutnya kita sudah melakukan rekrutmen badan ad hoc. Ya, pasukan kita sebagai juga kepanjangan tangan kita terhadap kerja-kerja tahapan KPU, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Jadi kita sudah merekrut, kalau PPK berarti 29 kecamatan kali 5, 145, kemudian kalau PPS atau desa 326 kali 3, 978. Sudah kita lantik. Jadi termasuk
besar lah ya kita ininya SDM kita. Nanti kaitannya dengan SDM paling ujung tombak itu KPPS di bulan November ya. KPPS yang tentu kita akan membutuhkan banyak SDM untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara di tingkat TPS itu. Kemudian yang terdekat ini masih kategori persiapan itu kita memutakhirkan data pemilih ya enggak? Yang saya kira pemutakhiran data pemilih ini merupakan tahapan yang penting agar mendapatkan pemilih yang valid, yang akurat, dan kalau tidak kita tidak mendapatkan data yang tidak valid, ini kan potensi bermasalah. Betul. Dan ini juga sering menjadi sumber persoalan. Betul. Ada pemilih siluman lah, kan? Pemilih goib kata wartawan. Dan lain sebagainya. Nah ini kita antisipasi. Kita akan melakukan pemutakhiran data pemilih dan kita akan merekrut juga SDM. SDM namanya Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Iya. Ini akan dibuka, itu kewenangannya didelegasikan ke PPS. Pantarlih ini yang coklit Pak Ketua? Ya, coklit. Dia akan melakukan coklit terhadap DP4 ya, daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan ini yang sudah kita dapatkan atau kita terima dari Kemendagri melalui KPU RI, kemudian nanti kita lakukan coklit melalui Pantarlih. Nah, Pantarlih kita rekrut dulu. Nah, sementara ini kita kebutuhannya karena regrouping DP4 kan menjadi TPS. Kan beda nih kalau pemilih di pemilu dengan pilkada. Kalau pemilu kan maksimal itu 500. Tapi disederhanakan di TPS itu 300. Kemudian kalau pilkada maksimal di undang-undangnya kan 800. Nah, kebijakan KPU itu satu TPS maksimal 600. Nah, data DP4 yang kita terima 1.210.568 itu dibagi misalkan 600 rata-rata atau di bawah 600 itu kita dapatkan 2.330. Artinya kita dalam hal pemutakhiran data pemilih membutuhkan 2.330 petugas Pantarlih yang tersebar di 326 desa se-Kabupaten Serang. Itu gambarannya berkaitan persiapan. Kemudian nanti di bulan Agustus kita baru nih. Nah, kalau sekarang kalau istilah Bang Saprol ini kaitan dengan apalah pembentuk koalisi lah, gabungan dan sebagainya atau penjajakan dan sebagainya itu di luar wilayah kita lah ya. Di luar publik dan lain. Jelas kita pada posisi mempersiapkan. Kapan timing pendaftarannya? Itu di bulan Agustus. Nanti kita tunggu aja nanti berapa pasangan calon atau bakal pasangan calon yang diusung setiap partai politik. Ya saya kira setiap partai politik punya potensi kan. 50 kursi DPRD Kabupaten Serang. Mestinya 3 pasangan calon ya, Pak. Dikembalikan kepada partai politik ya. Betul. Kan syaratnya kan 20%. 20%. Atau 25% akumulasi perolehan suara sah. Nah, itu tinggal dikembalikan ke partai politik. Mau dibuat skema berapa pasangan calon. Iya. Jelas KPU pada posisi melaksanakan tahapan, kemudian melayani berkaitan dengan proses pendaftaran, kemudian verifikasi syarat calon dan pencalonan, kemudian nanti penetapan calon. Nah, kira-kira berarti kalau lihat tahapan, kita ini akan mendapatkan pasangan calon di bulan September. Di bulan September. September itu berjalan. Cakep nih. Artinya tahapannya sudah jelas. Partai politik juga sudah tahu itu timelinenya. Minggu kemarin KPU Provinsi Banten sudah launching. Maskot Pilgub. Untuk di level kabupaten kota ada launching juga kah terkait pilgubnya? Kapan itu Bang untuk di launching pilkada Kabupaten Serang? Rencana kita masih penjajakan berkaitan dengan tempat ya lokasi. Karena kan Kabupaten Serang ini kalau tadi katakan Kabupaten Induk, tapi kan posisi kita di ada tengah nih. Iya. Cari tempat yang representatif ini, kita mau pakai di alun-alun Keramat sedang direnovasi. Itu pun tidak tidak ideal ya. Daya tampungnya enggak. Kemudian apakah nanti ke daerah Cikande atau ke daerah
Petir, Tunjung ke sana, kita mau survei atau mungkin daerah Pontang Tiretesa. Kita lagi survei dari sisi efektivitas, kemudian representasi kira-kira yang pas. Yang jelas kita sih berkeinginan mudah-mudahan peluncuran maskot maupun jingle di pertengahan Juni lah ya. Oke, di bulan ini? Di bulan ini, tetap di bulan Juni, karena seluruh KPU Kabupaten Kota semuanya menjadwalkan di bulan Juni. Ya, mudah-mudahan Kabupaten Serang nggak akhir-akhir amat lah ya. Iya. Ini akan meriah bulan Juni. Ya, ada Lebaran Haji juga. Lebaran Haji. Ada launching. Pilkada Kabupaten Kota. Kalau bisa di alun-alun aja, Bang. Ya. Kan alun-alunnya ada 2 tuh. Biar akses wartawannya nggak terlalu jauh. Iya. Karena kalau berkaca ke KPU Provinsi, launchingnya kan malam. Jadi kalau kebayang kalau di Cikande atau di Anyer misalnya, wartawan-wartawannya aksesnya jauh. Iya. Tapi ini menarik Pak Kado. Kalau timelinenya sudah, kemudian kita kan kadang-kadang para jurnalis itu seperti pengamat. Dari 8 kabupaten kota, wah ini pertarungan yang bakal serunya sudah jadi bahan diskusi. Ibu kota provinsi Banten, Kota Serang, karena mungkin posisinya sebagai ibu kota provinsi sudah dinilai sama wartawan, oh ini paling atraktif nih, gimmicknya paling banyak, baliho berwajah bakal calon ini sudah bertebaran di mana-mana. Kemudian juga kita geser ke Pandeglang juga rame, ke Tangerang Raya juga rame. Ketika para wartawan bicara Kabupaten Serang ini nggak semeriah yang lain nih. Padahal misalnya ini 29 kecamatan. Kebayang kalau bakal calonnya makin rame, KPU dan Bawaslu-nya akan semakin kerja keras tuh. Minimal kerja keras nyopotin baliho-baliho karena 29 kecamatan kan, Bang. Sosialisasinya juga paling capek kalau KPU Kabupaten Serang. Nah, kalau kemudian secara tahapan itu, apakah ada persamaan dengan data-data yang Pilpres atau Pemilu 2024 kemarin? Misalnya, nggak bakal jauh nih data pemilih di Kabupaten Serang dari angka pemilu kemarin. Terus juga sekalian di ini kalau konfirmasi, ada PPK bilang, kenapa nggak nyambung aja ya, katanya yang kemarin jadi PPK di pemilu, langsung ke pilkada misalnya. Satu, KPU-nya biar lebih fokus ke program yang lain daripada harus fokus lagi dari nol rekrutmen badan ad hoc lagi. Karena kalau Sapro hitung tadi PPK-nya 900-an, kemudian ke bawahnya PPS, PPK dan PPS lebih dari 1000, itu juga anggarannya kan tidak sedikit, Bang. Kalau untuk PPK berapa? PPK kan 145 orang ya, kemudian PPS 978. Ya, untuk honor PPK. Honor sama seperti pemilu. Oh, sama. Oke. Ya sebenarnya kalau menjawab itu, kita juga kalau bicara efisiensi dan efektivitas berharap apa yang tadi disampaikan. Cuman kan kalau dilihat dari dasar hukum ataupun regulasi berkaitan dengan pemilu dan pilkada kan berbeda. Kalau pemilu kan Undang-Undang 7. Kalau pilkada ya Undang-Undang Pilkada, ya Undang-Undang 1, Undang-Undang 8, Undang-Undang 10, Undang-Undang 6. Nah itu berkaitan dengan pilkada. Jadi dari sisi landasan hukum berkaitan dengan pilkada berbeda. Yang kedua, ini kan bicaranya juga berkaitan dengan keserentakan. Jadi mulai awal keserentakan, kayak pemilu kan kemarin mulai diserentakan gitu ya, ya dengan 1 hari. Nah ini kemudian pilkada juga diserentakan. Jadi satu tahun ini kita menyelenggarakan ya pemilu maupun pilkada dengan skema keserentakan, dengan regulasi yang berbeda, kemudian mengatur pilkada se-Indonesia ini sehari selesai. Ya kan? Nah ini mungkin pembuktian apakah sisi efektif enggaknya. Apakah ini kan 38 provinsi. Tadi kan yang menyelenggarakan 37 berarti ya. 37 provinsi, kemudian 514 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Serang. Nah, kaitan tadi berkaitan dengan misalkan badan ad hoc, kenapa sih nggak otomatis itu nggak perlu capek-capek dan sebagainya. Sama itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi kan kita ini kan bukan pada posisi level kebijakan, bukan regulator. Kita kan pada posisi eksekutor, melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, kemudian juga menyesuaikan berkaitan dengan anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi gitu.
saya perlu mulai masuk ke yang paling seriusnya, Bang. Ya. Kan salah satu perbedaan pemilu dan pilkada adalah soal positioning anggaran. APBN menanggung semua untuk pemilu, APBD untuk pilkada. Pilgub Banten dari APBD Provinsi Banten. Pilkada Kabupaten Serang dari APBD Kabupaten Serang. Nah, untuk angkanya, Pilkada Kabupaten Serang 27 November dianggarkan berapa, Bang? Ya, pertama kaitannya dengan proses penganggaran atau bagian daripada persiapan ya, kesiapan pilkada itu kan sudah dibahas di periode sebelumnya. Oke. Ya kalau saya kan tinggal melanjutkan. Iya. Pembahasan berkaitan dengan itu sudah. Itu angkanya 56 ya. 56, kemudian disampaikan secara berproses ya. Kemudian berdasarkan progres tahapan, dan ini kita intensif dengan pemerintah daerah berkaitan dengan program-program atau tahapan yang dilakukan. Nah, kita pada posisi melaksanakan tahapan ya badan ad hoc, kemudian juga sosialisasi, kemudian juga persiapan tentang pemutahiran data pemilih ke depan pencalonan, kemudian kampanye, kemudian pemungutan suara, rekap, penetapan. Kalau ada sengketa hasil mungkin sengketa, kalau enggak mungkin bisa selesai. Kalau dilihat skema tahapannya kira-kira kalau pilkada kan beda ya dengan pemilu. Kalau pemilu kan sengketa hasilnya itu harus selesai 14 hari. Betul. Tapi kalau pilkada 45 hari. Agak lama Iya. Bisa saja bulan November, Desember. Itu kalau ada sengketa ya kira-kira Januari, Februari baru ada. Tahun depan baru dilantiknya. Ya. Termasuk itu kan nanyain, sebenarnya AMJ-nya Bupati sekarang itu kapan? Nah, gitu ya. Itu mau di ujung Saprol tanyanya. Iya. Itu juga yang sempat ditanyakan kepada kita KPU kaitan dengan AMJ, pilkada hasil atau AMJ-nya kepala daerah hasil pilkada tahun 2020. Ya. Kapan selesai? Gitu tuh. Itu kalau lihat undang-undang pilkada itu kan selesai di tahun 2024. Ya, 3 tahun lebih. Tapi pada perjalanannya ternyata kan ada yang judicial review. Ada yang gugat. Mungkin teman-teman beda lebih tahu perkembangan berkaitan dengan hal itu. Digugat. Dari pilkada hasil 2020 itu dikabulkan tuh gugatannya. Menang lah intinya. Ya, intinya adalah bahwa pilkada atau hasil pilkada tahun 2020 itu AMJ-nya sampai dengan dilantiknya kepala daerah baru dilantik. Kepala daerah hasil pilkada 2024 sepanjang tidak melebihi 5 tahun. Itu kata kuncinya. Iya. Benar. Sepanjang tidak melebihi periode 5 tahun. Dan di Banten ada 4 kabupaten kota yang tidak dipimpin oleh PJ kepala daerah. Sisanya itu dipimpin oleh PJ termasuk Provinsi Banten. 56 miliar cukup, Bang? Ya, yang jelas itu kan sudah kita sesuai dengan perencanaannya, dan itu juga sudah direncanakan oleh teman-teman kita di periode sebelumnya. Yang tentu kalau pada prosesnya kita akan sesuaikan ya. Jika pun ada hal-hal yang kira-kira tidak tercover, nah kita kan bisa melakukan revisi. Revisi penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk support pemenuhan tahapan itu. Iya. Ini menarik. Pilkada Kabupaten Serang kenapa juga menjadi catatan para jurnalis di Banten? Satu, petahananya itu udah 2 periode, sudah dipastikan tidak akan maju lagi. Artinya bakal wajah baru semua kandidatnya. Ini kan bicara anggaran sudah ada 56 miliar, kemudian rekrutmen badan ad hoc juga sudah. Pengantinnya siapa ini di Kabupaten Serang? Tendanya sudah besar, catering sudah pesan, semua orang nunggu undangan pengantinnya siapa. Jadi kita berharap Bagus Podcast juga menginginkan bahwa demokrasi semakin tumbuh dan berkembang di Kabupaten Serang. Kalau angka partisipasi pemilih kemarin di pemilu 2024 sesuai target, Bang? Atau lebih? Kalau targetnya kan 90 ya.
tapi nyampe 85% lebih lah ya. Artinya kalau lihat dari progres pemilu 2019 kan cuma mencapai 80% ya. Jadi ada kenaikan 5% lah ya. Kemudian juga kalau kita kilas balik ke pilkada sebelumnya, 2010 itu nyampe 59%. Ya benar. Kemudian 2015 sempat turun. Ya, teman-teman tahu lah dinamikanya. Ya. Itu nyampe 50%. Dan pilkada 2020 di masa COVID ya. Betul. Itu ada kenaikan 62%. Nah, mudah-mudahan kita harapkan sih di pilkada sekarang ini ada kenaikan juga ya, minimal sama. Betul. Setidaknya kekhawatiran berkaitan dengan 2015 ya. Ya, mudah-mudahan ini tertutupi dengan iklim atau kondisi pilgubnya. Ketarik lah ya. Iya, betul. Terbantukan. Jadi kita agak ininya itu. Ya, tapi dalam tanda petik berkaitan dengan hal ini, kita tetap berupaya bagaimana masyarakat ini berpartisipasi. Karena apa? Saya sering menyampaikan bahwa pilkada ini kan jangan sampai dinarasikan hanya milik KPU, hanya milik partai politik, hanya milik pemerintah, ya kan, atau milik peserta pemilu. Tapi bagaimana ini menjadi milik semua. Makanya oleh karena itu berkaitan dengan hal itu kita dalam merekrut badan ad hoc kita sampaikan, ayo berpartisipasi sesuai dengan perannya masing-masing. Apakah mau jadi penyelenggara, ini ruangnya, ya kan? Apakah jadi PPK, PPS, KPPS, Pantarli, ataupun di SDM yang lain, atau mau juga support kita kaitannya dengan misalkan melakukan sosialisasi. Nggak apa-apa, itu menjadi bagian penting sebagai pelibatan semua stakeholder untuk mendorong partisipasi pemilih. Saya kira itu. Termasuk pelibatan para jurnalis juga, Bang, ya. Ini yang begini termasuk juga sosialisasi yang secara tidak langsung. Betul. Ya. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Bagus Podcast melakukan hal-hal yang begini. Nah, ini masuk kategori sosdiklih parmas kalau saya kategorikan. Namanya sosialisasi, pendidikan pemilih, dan juga menarik partisipasi masyarakat. Jadi jangan sampai mereka tidur. Ini ada pilkada dia minimal. Minimal mereka tahu bahwa pilkada ini di Kabupaten Serang sudah running. Kemudian pilkadanya sudah ditetapkan tanggalnya. 27 November tahun 2024. Jadi jangan sampai lupa untuk datang ke TPS. Begitu. Tapi ini yang harus dikonfirmasi ke Pak Ketua KPU Kabupaten Serang. Kami diskusi dengan para pengamat politik. Salah satunya disebutkan poin Pilkada Kabupaten Serang. Jika anggarannya 56 miliar, kemudian pada ujungnya kandidatnya hanya satu paslon lawan kota kosong, ada yang teriak bahwa wah, harusnya anggarannya dikurangi tuh kalau gitu tuh. Ada yang sampai begitu. Artinya bakal terbebani nggak ini Ketua KPU kalau sampai ujungnya kemudian begitu? Ini kekhawatiran para pengamat politik soalnya. Yang jelas kalau bicara calon ada berapapun itu bukan domain kita. Itu mungkin bisa saja teman-teman media melakukan melakukan sosialisasi atau dorongan, itu hal-hal yang sah saja. Tapi kalau KPU pada posisi melaksanakan tahapan apa yang sudah ditentukan atau diatur oleh regulasi, paling lebih ke sana. Kaitannya dengan anggaran ya tentu kita harus sesuaikan. Ya kalau memang enggak, kan dulu kita membuat skemanya misalkan sekian calon, ya enggak? Kemudian juga kita membuat mau nggak mau karena harus ada keharusan juga mengantisipasi adanya calon perseorangan. Nah, bisa aja itu nanti apakah kita maksimalkan ke sisi lain karena mungkin yang lain porsinya masih beberapa persen, belum nyampe 100%, maka kita akan komunikasikan bagaimana kira-kira maksimalkan posisi mana yang harus dimaksimalkan tahapannya gitu. Di anggaran 56 miliar itu diatur juga untuk pilkada putaran 2 nggak, Bang? Kalau pilkada. Apa di pilkada nggak ada putaran 2? Nggak ada. Kalau di pemilu kan selalu ramai tuh. Bahkan sudah termasuk di lokasi anggarannya. Jadi sudah dianggarkan kan. Kalau dikhawatirkan 2 putaran itu sudah anggarannya.
Kalau di pilkada terlepas nantinya misalnya lawan kota kosong karena kandidatnya cuma satu, slot anggarannya biasanya kalau untuk pemilu kan sudah dianggarkan. Biasanya kita menganggarkan delegasi PSL dan PSU. Pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan. Ya ulang itu misalnya kaitannya dengan yang sebagaimana syarat ketentuan itu mesti diulang, atau pemilih misalkan ada 2 kali, atau PSU parsial atau secara beberapa TPS itu ada, atau susulan ataupun juga lanjutan. Nah itu yang ada beberapa tahapan yang kira-kira berhenti di jalan mungkin dilanjutkan, atau susulan belum sempat jalan, kemudian baru bisa dilaksanakan di kemudian hari. Jadi ada kita mengalokasikan itu. Dan biasanya kaitan dengan post major, banjir, bencana, dan kira-kira atau hal-hal yang tidak memungkinkan bisa dilakukannya pemungutan begitu. Di 2 pertanyaan terakhir Pak Ketua. Untuk para ini kan yang menarik kenapa kandidat ini bisa banyak dan bisa sedikit di suatu daerah, karena bakal calon pimpinan-pimpinan daerah adalah juga mayoritas wakil rakyat. Kayak di levelan provinsi itu mayoritas para wakil rakyat yang akan masuk bursa kandidat calon gubernurnya atau calon kepala daerahnya. Sementara ada aturan ini mereka yang terpilih di pemilu 2024 minta ketegasan dari Pak Ketua harus mundur ketika dia ikut daftar ke KPU sama seperti halnya para ASN, atau dia hanya mundur status dewan hasil pemilu 2019-nya. Kaitannya itu kan sempat ramai juga ya. Ya, pertama gini, kalau lihat regulasinya, jadi kalau ini kan belum pelantikan, ya kan? Belum pelantikan. Kalau yang sudah posisinya incumbent atau menjabat, mau nggak mau dia kan harus mundur. Betul. Ya kan? Nah, bagi yang dilantik ini kita masih menunggu petunjuk teknisnya ya. Apakah dia apalagi misalkan dia bukan incumbent, ya kan? Karena apa? Dia kan belum statusnya belum dilantik menjadi dewan. Baru jadi adalah calon terpilih. Betul. Nah posisi inilah yang kira-kira kami masih menunggu arahan KPU RI teknisnya, apakah mundur atau seperti apa. Apakah ketika terpilih pun sudah masuk kategori dia sebagai dewan atau belum. Karena kan yang diatur di undang-undang itu jadi incumbent atau dari legislatif kalau mencalonkan kan harus mundur. Itu yang tertulis di undang-undangnya. Meskipun ada catatan MK harus ditambahkan karena setelah dilantik si caleg terpilih harus tetap mengundurkan diri. Ya bisa jadi kan skemanya kan ada. Misalkan nyalon aja dulu, tapi ketika terpilih baru mundur kan gitu ya. Nah ini yang yang menjadi bahasan yang sangat menarik. Artinya yang pertama. Sampai hari ini belum ada surat resmi dari KPU pusat. Belum ada. Kaitan dengan itu belum ada. Soalnya kawan Saprol baru pendatang baru. Teman demo dulu di kampus ikut pemilu 2024. Terpilih dari Kabupaten Serang. Nanya ini. Dia udah jadi dewan ke sekarang? Belum. Nanti kalau saya ikut-ikutan daftar ke KPU, belum dilantik, nanti setelah dilantik, mending menang katanya. Saya siap mundurkan diri, kalau kalah gimana? Jadi jangan-jangan nih para wakil rakyat baik yang sudah duduk atau wakil rakyat terpilih hasil pemilu kemarin, juga nunggu keputusan itu dari KPU. Sehingga kemungkinan bisa banyak kandidat tuh di tiap daerah. Karena orang, waduh, resikonya terlalu tinggi nih kalau kayak ASN kan. ASN kan sudah harus mundur. Kita masih menunggu PKPU tentang pencalonannya. KPU RI tentu kan termasuk yang baru-baru ini ya. Ada perkembangan berkaitan dengan usia ya. Apakah itu akan diakomodir di PKPU? Kita masih menunggu. Termasuk juga kaitannya dengan pihak-pihak yang punya jabatan-jabatan atau pejabat negara lah ya. Apakah itu kayak di legislatif maupun di posisi lainnya. Itu yang kita masih menunggu petunjuknya. Apakah di KPU maupun juga di petunjuk teknisnya gitu. Siap. Ini paling terakhir. Rekrutmen badan ad hoc saja KPU disorot semua mata.
kalau ada PPK yang dilantik, PPS yang dilantik terafiliasi partai politik ini habislah KPU. KPU nggak independen, ini ada yang lolos. Sementara ketika pilkada 3 bulan sebelumnya sudah rame, banyak ASN juga yang genit tuh Bang. Ada yang juga beraktivitas kayak semacam tim sukses tapi dia statusnya ASN. Nah, bagaimana KPU memastikan netralitas ASN di Kabupaten Serang untuk tidak ikut-ikutan genit? Ini kan belum tahapan kampanye. Mereka kadang-kadang, karena ini bukan tahapan kampanye, tiba-tiba ada yang ngawal calon kandidat Bupati Serang kemana-mana, padahal dia ASN tuh Bang. Gimana posisi KPU? Apakah itu sepenuhnya kewenangan Bawaslu Kabupaten Serang atau KPU juga punya woro-woro nih? Yang jelas gini, kalau kaitannya dengan pihak-pihak yang mesti netral, pertama kita akan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, misalkan ASN, kaitan dengan sosialisasi netralitas ASN, mana yang mesti boleh dilakukan dan tidak, ya. Kemudian juga kita memberikan sosialisasi terkait dengan kampanye, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Nah, kaitan dengan penegakan hukumnya itu kan diserahkan kepada Bawaslu-nya. Ya, Bawaslu yang penegakan hukum berkaitan dengan apa-apa yang diatur di regulasi, kemudian juga misalkan dilanggar. Nah, itu penanganannya di Bawaslu. Yang jelas pada KPU pada posisi satu menyampaikan sosialisasi, apakah juga berkaitan dengan regulasi yang berkaitan dengan tahapan yang sedang berjalan. Dan selain itu juga kita koordinasi dengan stakeholder ini mengingatkan dan memberikan saran apa-apa yang mesti dilakukan atau juga himbauan kepada para aparatur yang mesti netral. Ya. Gitu. Siap. Tambahan paling terakhir. KPU kan kalau yang sebelumnya, sudah 1 tahun sebelum ke pilkada, rajin koordinasinya dengan pemerintahan daerah karena terkait penyusunan anggaran. Nah, kalau tahapannya sudah tinggal 3 bulan lagi, masih ada agenda rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, Bang? Dengan Bupati? Yang jelas kita, karena ini kan hajat daerah lah ya, dan ini pun sumbernya kan dari pemerintah daerah, ya, budgetingnya. Mau nggak mau kita setiap tahapan itu harus koordinasi untuk menyampaikan perkembangan, apa yang sudah dilakukan, tahapan apa yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, kita koordinasi. Biasanya kalau Pemda kan ada dinas teknisnya, di antara adalah Kesbangpol atau juga Satpol PP atau dinas lain yang kira-kira penting untuk dilakukan koordinasi. Misalkan kaitan dengan desa, berarti DPMD-nya, ya enggak? Kaitannya misalkan berkaitan dengan pemuda olahraganya, ya organisasi dengan kesananya, ya. Dan pihak-pihak lain saya kira yang kira-kira penting untuk dijadikan mitra kerja kita, melakukan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kerja-kerja tahapan kita. Gitu. Siap, mantap. Sobat Bagus, kita sudah punya gambaran pasti untuk pilkada di Kabupaten Serang terutama. Timelinenya sudah ada, jadwalnya sudah ada. Tinggal nanti kita tunggu puncaknya di Agustus. Di Agustus. Siapa pengantin? Daftarnya tanggal berapa Pak Ketua? Di Agustus? Bulan Agustus ya. Akhir. Awal. Oh, di awal. Artinya semua akan terjawab di bulan Agustus. Kita akan tunggu seberapa berwarna atau ada kejutan di pilkada Kabupaten Serang. Nanti kita undang lagi Pak Ketua KPU. Siap. Ya, jangan sampai beliau harus ke daerah, ke pulau-pulau, karena di Kabupaten Serang ada pulau-pulau ya. Ada Pulau Tunda, ada Pulau Panjang. Wah, seru tuh kalau kita nanti ikut. Nanti kita ikut ajak. Nanti kita intip bagaimana distribusi logistik pilkada oleh KPU. Di daerah-daerah terluar. Nah, itu cakep. Atau Nun, Pak Siap, terima kasih Pak. Sehat selalu. Kita tentu berharap pilkada 2024 khususnya di Banten tetap riang gembira. Amin. Penyelenggaranya tetap profesional, masyarakatnya juga tetap mendapatkan edukasi politik dan jurnalisnya juga tetap profesional. Agar semuanya kondusif di pilkada. Karena kita memilih calon pemimpin bukan memilih lahirnya konflik. Kita akan undang lagi para penyelenggara, termasuk juga para kandidat di Pilkada serentak 2024 di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.